Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bisa melaksanakan upacara dan alhamdulillah semuanya keadaan sehat baik. Baik, Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu pada hari ini untuk wawancara terkait kebijakan pengambilan keputusan yang mana ini merupakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak yaitu modul 3.1 terkait kebijakan pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang nanti akan saya tanyakan. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan nama dan masa kerja selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 12 TPN. Silakan Bapak. Baik, alhamdulillah nama saya selaku penanggung jawab sekaligus kepala satuan pendidikan di SMP Negeri 12 Najam Utara, Hukum Biarso SPD. Ya. Masa tugas saya menjadi penanggung jawab atau kepala sekolah itu mulai dari September 2015 sampai dengan sekarang. Ya memang sudah terhitung lama, insya Allah seperti itu. Sebelumnya jadi guru juga dari 2005. Baik Bapak, terkait beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, untuk mengidentifikasi termasuk dilema etika dan bujukan moral itu rata-rata terus terang kami selaku kepala satuan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Tetap ada sebagian ataupun pembagian tugas yang kita berikan. Di sana ada humas, ada kesiswaan dan ada BP. Dan dari situlah kita itu bisa tahu, dan juga terus terang untuk saya pribadi juga untuk identifikasi senantiasa kami berkomunikasi dengan anak-anak ataupun orang tua secara langsung. Itu secara untuk identifikasi kami yang ada. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu benar sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Ya baik, istilahnya untuk sama-sama itu baik tetapi harus diputuskan. Tentu kami juga satu dasarnya adalah masukan tadi, kemudian yang kedua adalah tentang program-program yang ada di sekolah, baik itu program-program yang dijalankan secara umum atau secara khusus. Maka untuk baru akan kita mengajunya ke sana. Kebijakan itu atau istilahnya keputusan ini yang kita ambil nanti berujung kepada pencapaian tujuan dari program sekolah rendah. Kalau enggak, ya maka yang paling besar bisa mendukung itulah yang akan kita putuskan. Yang bisa. Selanjutnya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah yang mana ya sebetulnya standar itu ada sesuatu hal yang harus kita putuskan, perlu kami minta masukan di dalam rapat. Alhamdulillah kita itu tiap rapat itu kan setiap bulan sekali. Selesai saya dapat informasi dari KKS, maka ada rapat. Yang rapat itu akan kami pakai untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan. Nah selain itu juga kami juga akan mesti cari pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa atau yang senantiasa mendukung program-program yang ada di sekolah, baik itu dari teman guru, kalau yang itu menyangkut tentang pembelajaran, kalau menyangkut dengan siswa, maka keputusannya tentu dasarnya adalah masukan dari wali kelas, dari BP dan orang tua, serta mungkin ada sedikit juga dari masukan dari atau dari teman-temannya.
hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk yang paling efektif ya, kalau saya melakukan suatu atau memutuskan sesuatu, itu biasanya kami tidak berusaha untuk menunda. Kalau memang bisa itu diambil keputusan sekarang, diselesaikan sekarang, istilahnya secepatnya, sehingga tidak akan menghambat misalnya tidak akan menghambat program-program yang lain, kemudian dari hati dan sebagainya itu masih ada nyangkut lah, misalnya ada kemampuan atau kemauan untuk secara bersama-sama menyelesaikan itu yang bisa. Dan langkah yang saya ambil biasanya tentu muaranya adalah ke saya selaku penanggung jawab atau pimpinan satuan pendidikan, ya, makanya ya pertimbangan dari sana. Misalkan secepat mungkin atau hari itu harus diselesaikan, tidak menunggu, kecuali untuk hal-hal yang harus dipertimbangkan tentang kemaslahatannya, kemudarannya dan sebagainya itu. Baik Pak, yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kalau tantangan atau hambatannya selama ini satu yang jelas kadang di dalam memutuskan sesuatu itu pertimbangan yang paling berat bagi kami selaku penanggung jawab satuan pendidikan adalah kurangnya komunikasi. Biasanya gitu, ada hal ini baik harus kita putuskan. Nah, dari situlah kadang masukan-masukan yang kami peroleh itu sangat minim, baik itu dari guru ataupun dari stakeholder yang ada di sekolah. Ini yang dilema bagi kami. Apalagi kadang ada teman-teman kita yang kurang terbuka di dalam menyampaikan usulan-usulan. Nah, itulah merupakan hambatan bagi kami. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema ITK ini, atau langsung menyelesaikannya di tempat? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau tentang penyelesaian, kalau memang itu istilahnya kita setelah dapat masukan baik dari teman-teman dan yang lain itu bisa diselesaikan sekarang, maka kita selesaikan secara langsung, jadi tidak ada yang kita tunda. Tetapi kalau memerlukan kerjaan pihak-pihak lain, maka biasanya tentu akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak tersebut, bisakah menyelesaikan hari ini, ya, kalau tidak bisa kita jadwalkan kapan, ya, itu yang kita lakukan. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu di dalam penyelesaian kasus tentunya informasi yang diberikan ke kami itu lengkap, dalam artian bahwa sesuatu itu harus diputuskan secara benar, dalam arti mendukung dengan program sekolah, atau itu yang jelas masukan dari teman-teman. Kemudian yang lebih utama adalah dalam hal ini adalah keyakinan. Saya senantiasa menanamkan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, dan dukungan itulah yang bisa menguatkan kita di dalam pengambilan. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, di sini saya mengambil pelajaran atau pengalaman bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah hal yang mudah Pak, ya, dalam pengambilan suatu keputusan itu tentulah harus bijaksana, bertanggung jawab, dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil dapat berpihak kepada murid. Ya, baik, demikian Bapak wawancara pada hari ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu, perkenalkan saya Andi Nurul dari SMP Negeri 12. Saya CGP angkatan 11. Ya, Terakhir ya Mbak ya. iya, angkatan 11. Tujuan saya pada hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait kebijakan pengambilan keputusan. Begitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu mewawancarai pada hari ini. Sama-sama. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan terkait kebijakan pengambilan keputusan. Semoga saya bisa jawab ya. Kalau bisa jawab buat PR. Iya, Oke. Baik, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan nama dan masa kerja selama menjabat kepala sekolah di SD 038 Penajam. Nama saya Wawiyaningsih, biasa dipanggil dengan Bu Ning. Saya di 038 ini baru Mbak, baru dari 1 Februari kemarin. Definisinya di 1 Februari. Saya juga dari GP angkatan 1. Jadi saya di sini tuh seperti surprise ya, karena ketika kita masuk di guru penggerak awal itu tidak ada kata-kata kalau kita mau jadi kepala sekolah, pengawas, dan nggak ada ya. Jadi semua itu berjalan begitu aja gitu kan, mengalir begitu aja. Jadi kemarin tuh sempat kaget juga ketika di pertengahan ternyata ada info-info mau jadikan kepala sekolah atau pengawas. Nyaris saya keluar ketika itu, tapi nggak jadi. Kenapa? Ternyata ada lagi, kita lupa kalau kita sudah bikin fakta integritas ya kan. Iya, Mbak kemarin sudah pengen. Jadi baru pas mau keluar itu bilangnya kalau ibu sempat keluar nanti disuruh mengembalikan semua dana ya kita gunakan. Akhirnya lanjut deh kita dengan tertatih-tatih, karena angkatan pertama kan masih meraba-raba. Kalau angkatan 11 sudah enak tinggal browsing terus. betul Ibu. Itu sedikit pengalaman dan perkenalan saya. Baik Ibu, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus itu, kalau dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya akan melihat dari nilai-nilai yang bertentangan di kasus tersebut ya. Biasanya kalau dilema etika itu yang terjadi itu benar versus benar Mbak. Tapi kalau yang lebih mudah kita kenali itu dilema etika versus rujukan moral. Kalau itu kita gampang, karena kalau rujukan moral itu ada salah satunya memang salah gitu loh. Nah kita yang paling berat itu ketika kita harus memutuskan bahwa itu di dilema etika. Kan biasanya dua-duanya sama-sama benar gitu kan. Gitu. Jadi kita melihat dari konteksnya dulu. Jadi kita akan identifikasi dulu ini masalahnya apa. Kita bisa kenali di situ kan, oh ini kok versusnya benar sama benar. Jadi kita otomatis harus mengambil skala prioritas di situ ya. Kalau yang rujukan moral gampang aja, satunya pasti ada salahnya gitu. Jadi dari situ mengidentifikasinya. Nanti dilema etika itu benar versus benar. Jadi benar sama-sama benar. Gimana nggak bingung kan? Makanya dikatakan dilema etika. Jadi dilema kita mau melangkah ke sana betul, mau melangkah ke sini betul juga gitu kan. Gitu. Jadi dari situ aja sih. Baik Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, benar sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Kalau saya ketika saya menemui kasus yang seperti itu masuk dalam dilematika ya Mbak ya. Itu saya akan melihat di situ, saya akan lihat di skala prioritasnya, kemudian saya akan melihat benar lawan benar itu pasti kan ada ini untuk kepentingan orang sedikit atau orang banyak manfaatnya gitu kan. Jadi yang saya utamakan itu saya akan melihat ini nanti kemaslahatannya itu kemana gitu kan. Kan ada yang sama-sama ini saya kesini juga benar, tapi kalau di sini saya lakukan saya hanya membela satu orang saja misalnya. Di sini benar juga, tapi di sini saya bisa menganu orang banyak, membela orang banyak gitu kan, sama-sama benar sebenarnya. Jadi saya akan memilih yang untuk orang banyak gitu. Individu lawan kelompok begitu kan. Yang jelas seperti itu. Baik Ibu. Untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya langkah-langkah bagaimana yang seperti apa Ibu
ketika ada dilema etika ini, kasus-kasusnya seperti apa langkah-langkahnya yang Ibu ambil? Saya akan melihat di situ nilai apa aja yang bertentangan di situ kan. Kemudian saya akan lihat juga siapa sih yang terlibat dalam dilema etika ini. Saya dengan siapa gitu kan. Kemudian saya pun di situ harus bisa mengumpulkan fakta-fakta. Kenyataannya itu seperti apa? Karena sebelum kita memutuskan kita harus mengerti dulu kan faktanya bagaimana gitu kan. Setelah itu baru kita akan mengadakan biasanya kita uji dulu pengujian benar dan salahnya gitu kan. Baru setelah itu baru kita uji lagi dari benar dan salah, kita uji lagi yang yang benar lawan benar gitu kan. Jadi ada langkah-langkahnya Mbak. Setelah itu baru kita akan terakhir menentukan yang mana yang harus kita pilih. Jadi biasanya seperti itu, kita melalui langkah-langkah yang ada itu, jadi kita bisa melalui keputusan dengan betul-betul bijak kalau gitu. Jadi ada step by stepnya itu ada gitu kan. Melalui tes uji ya Bu? Iya, ada tes ujinya juga. Baik, untuk hal-hal selama ini yang Ibu anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini seperti apa Ibu? Untuk hal-hal yang paling efektif? Yang paling efektif di situ biasanya yang pertama kali saya gunakan itu biasanya antara ya tadi individu lawan kelompok tadi. Kemudian saya akan lihat lagi di situ. Di situ kan ada yang keadilan, prinsip keadilan ya Mbak. Jadi saya sedapat mungkin untuk bisa memberikan keadilan itu. Jadi tidak serta merta. Jadi setelah saya individu lawan kelompok tadi, saya akan lihat lagi, memilah lagi apakah ini adil gitu. Nanti kita ambil yang banyak, ternyata kita menzolimi yang satu kan seperti. Jadi kita masih tetap pakai prinsip keadilan, kita gunakan juga seperti itu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya ketika kita harus memutuskan salah satu di antara dua itu, padahal dua-duanya itu sama-sama benar dan sama-sama penting gitu. Jadi di situ itu kita kadang-kadang harus betul-betul bijak gitu kan. Kalau sudah menemui kasus yang seperti itu, biasanya saya akan meminta bantuan. Jadi saya akan tanya sama guru-guru gitu kan, ini bagusnya seperti apa. Biasanya saya tanya ke teman-teman terdekat dulu atau teman sejawat dulu. Kalau saya punya problem seperti ini, benar versus benar dan sama-sama penting, yang mana kira-kira yang bagus. Jadi nanti kita pikirkan bareng-bareng kan. Begitu. Jadi saya tetap membutuhkan orang lain untuk saya tempat untuk sharing masalah itu gitu. Jadi saya kalau sudah betul-betul berat, saya nggak berani memutuskan sendiri, nggak berani. Jadi dari beberapa teman, dan itu tidak cukup satu teman biasanya Mbak. Dari sini seperti apa pendapatnya, ini apa. Biasanya saya terakhir kalau saya nggak saya ke Mas. Kalau sekarang ini kan, bagaimana Pak? Kalau ini sudah saya bicarakan dengan ini, kemudian nanti biasanya dia akan memberi jalan tengah. Biasanya seperti ini Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Enggak. Kalau saya tidak punya jadwal khusus. Kalau saya punya masalah, punya dilema, harus segera selesai dan tuntas gitu. Harus diselesaikan. Harus selesaikan dan harus segera tuntas itu. Baik, satu pertanyaan terakhir Ibu. Faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya faktor apa ya yang mendukung ya yang jelas ketika saya mengalami kesulitan, faktor sumber daya manusia yang ada di sekitar saya itu pasti penting banget gitu kan. Sumber daya manusia sekitar saya itu bisa saya tidak memanfaatkan, tapi saya meminta pendapat dari beliau-beliau yang berkompeten gitu kan, biasanya seperti itu. Baru saya bisa memutuskan kasus yang berhubungan dengan dilema. Baik, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, di sini saya memetik suatu pembelajaran dan pengalaman, di mana seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan tentunya haruslah bijaksana ya Bu ya, dan harus sangat bijaksana karena kita kan memimpin orang banyak, tidak hanya untuk diri kita. Kalau diri kita sendiri, saya mau kesini ya udah, gitu kan. Tapi kalau ini nanti dampak kedepannya gimana, gitu kan, dampak kedepannya gimana, dampak jangka pendeknya gimana, yang pasti jangka panjangnya gimana gitu. Apakah nanti ini menimbulkan mudarat atau
manfaat gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita jadi pemimpin nggak bisa seenaknya sendiri Mbak, ternyata seperti Iya. itu. Dan Sulit ya Bu, ya dalam pengambilan kebijakan ini tentunya harus bertanggung jawab sangat dan tentunya harus berpihak kepada murid juga ya Bu sangat ya. berpihak pada murid, berpihak pada orang banyak, kalau kita kepala sekolah ke guru ya kan, karena gimana biar bagaimanapun mereka itu ada di bawah tanggung jawab kita. Kalau kita salah melangkah, mereka yang akan hancur gitu kan. Jadi betul-betul kita pikirkan. Makanya kalau banyak orang yang tidak mau jadi kepala sekolah, ya itu tadi, karena tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan yang kalau yang ya kan, kalau ini loh tanggung jawabnya ke muridnya sekian ratus, ke gurunya belum, ke wali muridnya belum. Berat banget itu Mbak Nurul. Semoga Mbak Nurul cepat jangan jadi kepala sekolah nantinya. Berharap seperti itu. Baik Ibu, demikian wawancara pada hari ini Ibu. Mohon maaf ya kalau ada yang salah atau banyak ada yang nggak berkenan buat Mbak Nurul dari apa jawaban saya nanti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf ya, saya manusia biasa, pasti ada keterbatasan itu Mbak Nurul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih kembali, sama-sama Mbak. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya Bu, perkenalkan saya Andi Nurul dari SMP Negeri 12. Saya CGP Angkatan 11. Tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu terkait kebijakan pengambilan keputusan. Yang mana ini merupakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai pada hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan terkait kebijakan pengambilan keputusan. Mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan nama dan masa kerja selama menjabat menjadi kepala sekolah di SD 026 Penajam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nismawati SD. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 026 Penajam. Masa kerja saya baru sekitar 6 bulan. Saya diangkat dari kepala sekolah SD 026 Penajam, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024. Baik, terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan sosial? Selama ini yang di dalam tentunya sebelum ada keputusan itu pasti kita verifikasi dulu kasusnya seperti apa. Kalau dia benar itu termasuk dilema etika. Jika ada yang benar dengan salah, berarti itu adalah Bujukan moral, ya. Ya tentunya dalam mengidentifikasinya kita lihat dulu di dalam kasus itu apakah dia termasuk dilema etika atau termasuk bukan moral. Jadi kalau dilema etika ya kita perlu beberapa kompetensi yang harus kita ketahui bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dulu, telah dulu supaya dalam pengambilan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Gitu. Ya kalau misalnya dua-duanya mengandung kebajikan, ya biasanya dulu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya nih, misalnya peserta didika atau mungkin rekan kerja. Jadi kalau dalam sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai itu biasanya itu ada beberapa nih kita bisa lihat, misalnya dari kita rasa peduli kita nih sama peserta didik kita atau rasa kasih sayang kita sama anak-anak atau peserta didik kita. Kalau jika kita ambil ini kira-kira dampaknya ke depan jangka pendek jangka panjang itu seperti apa. Kalau ambil sesi yang satunya dilihat jangka panjang dan pendek. Kalau saya sih menilai
lebih ke jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya kan sama-sama benar nih, sama-sama ada kebajikannya, tetapi saya lihat dulu dari rasa pedulinya, rasa kasih sayang, dari rasa segi kasih sayang kita kepada satu diri, kemudian lihat jangka pendek jangka panjangnya sebelum mengambil keputusan. Baik Ibu, untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Iya. Iya, seperti itu mungkin mengidentifikasi dulu kasusnya ya. Misalnya ada kasus nih, saya identifikasi dulu apakah ini termasuk delima etika atau rujukan moral. Nah, tentunya kan ada beberapa langkah, ada beberapa konsekuensi, ya kan, yang seperti itu untuk kita mau ambil keputusannya. Terlebih dahulu biasanya saya selalu bermusyawarah dulu dengan rekan kerja, dengan guru saya, seperti apa solusi yang kita bisa ambil sebelum pengambilan keputusan itu. Saya tidak pernah otoriter atau apa ya mengambil keputusan sendiri. Pastinya saya selalu berkonsultasi, kemudian terkadang saya rapat dengan dewan guru jika ada persoalan baik itu dari rekan kerja guru atau mungkin dari peserta didik saya yang mengambil keputusan. Hasil dari musyawarah kami itu tentunya bisa menampung beberapa saran dan pendapat dari teman-teman, tentunya rekan sejawat. Nah, walaupun saya yang harus mengambil keputusan, tetapi ini adalah saran-saran dari teman-teman saya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Etika berarti benar-benar ya, itu saya lihat, saya biasanya sih kalau misalnya dari peserta didik nih, terkadang saya melakukan coaching gitu ya, menanyakan dulu penyebabnya apa, terus anak-anak ini kenapa mesti melakukan itu. Biasanya saya melakukan itu ya melalui berita itu ya, tindakan aksi, kemudian anak-anak itu bisa menyelesaikan, menceritakan masalahnya, kemudian mendapatkan solusi sendiri. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, kemudian saya lihat benang merahnya, mengembangkan pertanyaan reflektif itu, memberikan pertanyaan pematik selanjutnya supaya anak-anak itu bisa tergali potensinya. Nah, sebelum itu kan setelah benar atau benar itu dilema etika itu saya bisa lihat dari situnya, oh ini anak-anak ini bisa mengambil nanti keputusannya seperti ini, dia bisa mencari solusi sendiri. Jadi saya berusaha untuk anak-anak ini bisa menggali potensinya seperti itu sebelum mengambil keputusan. Nah, kalau benar dan benar itu saya lihat dari jangka pendek panjangnya, kalau dampaknya lebih efektifnya ke yang langkah yang pertama, saya ambil langkah pertama yang keputusan saya seperti itu. Tapi tentunya ya dari kesepakatan bersama sih. Kesepakatan bersama ya Bu ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lumayan sih kalau misalnya tantangan itu ya, terkadang dalam suatu kasus itu kita kembali ada aja yang ibaratnya ya masih mementingkan ego ya, seperti itu. Misalnya guru nih yang bermasalah misalnya dengan murid, yang mana kita sebagai warga sekolah harus menjaga nama baik sekolah, terus kalau terhadap peserta didik juga, maksudnya rasa peduli kita, empati kita ke murid ya. Kalau misalnya kita menyalahkan satu pihak nih, sementara pihak lain merasa jadi korban gitu ya, itu betul-betul jadi tantangan buat saya. Misalnya satu ketika ada wali murid yang komplain ke sekolah, misalnya ada guru yang seperti ini, kemudian peserta didik merasa dibully sama gurunya, itu yang seperti itu yang menjadi tantangan saya dalam melakukan pendekatan ke wali murid tersebut supaya tidak terjadi diskriminasi di antara pihak sekolah dan pihak wali murid. Selama saya di sini itu sih menjadi Tantangannya ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema ini, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ya, pastinya reschedule. Misalnya kami dalam menyelesaikan itu ya, menyelesaikan masalah terkait kasus-kasus itu, kami pertama-tama ya seperti misalnya saya sebelum mempertemukan kedua belah pihak nih, saya
dia melakukan seperti itu setelah saya ada satu sudah rampung nih, dia mengutarakan apa penyebab sehingga dia melakukan seperti itu. Nah, akhirnya saya melakukan lagi identifikasi ke peserta didik. Nah, harus mendengarkan kedua pihak, saya tidak boleh memihak di antara salah satunya. Saya hanya bisa memfasilitasi ya, jadi pendengar buat mereka. Dan itu saya biasanya menggunakan teknik coaching sih, karena teknik coaching itu luar biasa. Menurut saya dampak dari teknik coaching itu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian apapun, masalah apapun, termasuk ya dilema etika, pendidikan moral. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini Ibu. Faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya ya termasuk di lingkungan sekolah saya, termasuk rekan-rekan yang luar biasa memberikan masukan, saran, kemudian membantu saya dalam pengambilan keputusan. Tentunya dengan beberapa langkah ya, sebenarnya identifikasi dulu kasusnya, kemudian kira-kira memperkirakan resikonya seperti apa, dampaknya yang lebih besar, lebih kecil dampaknya, kemudian jangka panjang, jangka pendeknya itu seperti apa dampaknya. Itu mungkin harus lebih bekerja sama ya, lebih bersosialisasi lagi dengan rekan sejawat. Tentunya juga saya selalu melibatkan pengawas misalnya. Kalau ada kasus-kasus yang mungkin bagi saya belum bisa secara maksimal untuk penyelesaiannya atau untuk mengambil keputusan, saya biasanya melibatkan pengawas. Oke, baik Ibu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, di sini saya memetik pembelajaran, pengalaman bahwa menjadi pemimpin pembelajaran itu tidaklah mudah ya Bu ya. Dalam pengambilan keputusan tentunya dengan harus bijaksana, dengan tanggung jawab, dan tentunya juga berpihak kepada anak ya Bu ya. Demikian Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.